Konsili Vatikan kedua dalam Konstitusi Lumen Gentium menekankan bahwa gereja yang kudus berarti gereja menjadi perwujudan kehendak Allah yang maha kudus untuk bersatu dengan manusia dan mempersatukan manusia dalam kekudusannya. Gereja itu kudus karena sumber dari mana gereja berasal adalah kudus. Gereja itu kudus karena Kristus Putra Allah bersama Bapa dan Roh Kudus mengasihi gereja sebagai mempelainya dengan menyerahkan diri baginya untuk menguduskannya. Kristus sendiri adalah sumber dari segala kekudusan. Kristus menguduskan gereja dan pada gilirannya melalui Dia dan bersama Dia, gereja menjadi agen pengudusannya. Kekudusan itu juga terungkap dengan aneka cara pada masing-masing orang. Kekudusan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua, melainkan semua orang mengambil bagian dalam satu kesucian gereja yang berasal dari Kristus, yang mengikutsertakan gereja dalam gerakannya kepada Bapa oleh Roh Kudus. Gereja sudah suci, di dunia ini gereja ditandai oleh kesucian yang sesungguhnya walaupun tidak sempurna. Kekudusan gereja itu tampak dalam sumber dari mana gereja berasal adalah kudus. Gereja didirikan oleh Kristus, kekudusan gereja diperoleh dari Kristus. Tujuan dan arah gereja adalah kudus, kemuliaan Allah dan penyelamatan umat manusia menjadi misi gereja. Jiwa gereja adalah Roh Kudus sendiri, maka dengan sendirinya gereja adalah kudus. Unsur-unsur ilahi yang otentik di dalam gereja adalah kudus, seperti ajaran-ajaran dan sakramen-sakramen. Anggotanya adalah kudus karena melalui pembaptisan, mereka dipersatukan dalam iman, harapan, dan cinta yang kudus. Semua dipanggil untuk mencapai kekudusan, bahkan beberapa anggota gereja juga ada yang mencapai kekudusan secara heroik, yang kita kenal dengan santo dan santa atau orang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berusaha mewujudkan kekudusan gereja sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Allah. Adapun yang dapat kita perjuangkan menyangkut kekudusan anggota gereja antara lain. Yang pertama, kita harus saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. Yang kedua, kita berusaha meneladan anggota-anggota gereja yang sudah hidup secara heroik untuk mencapai kekudusan. Yang ketiga, kita harus berusaha merenungkan dan senantiasa mendalami kitab suci, khususnya ajaran hidup dan hidup Yesus yang menjadi pedoman dan arah hidup kita.